Oke, ini adalah sesi terakhir dari pembahasan 100 soal BUMN Batch 1. Tanggal 22 Desember, insya Allah kita akan bahas 100 soal TKD BUMN Batch 2. Jadi, pastikan kalian sudah subscribe dan mohon bantu channel ini agar bisa sampai 1000 subscriber. Oke, kita mulai. Di soal nomor 76, soal tentang gambar, kita amati gambarnya. Di sini segitiga, pembedanya adalah di garis lurus yang ini. Di sebelah kiri, terus pindah ke atas, berdasarkan pola ini berarti berikutnya dia ada di sebelah kanan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 76 adalah delta. Lanjut ke soal nomor 77. Jika Michael berlatih musik, maka dia akan memperoleh nilai bagus dalam ujian seni. Michael memperoleh nilai jelek dalam ujian seni. A. Mungkin Michael tidak suka berlatih musik. B. Michael rajin berlatih musik. C. Michael tidak berlatih musik. D. Michael biasa berlatih musik. Oke, jadi kita baca kembali pernyataannya. Jika Michael berlatih musik, maka dia akan memperoleh nilai bagus dalam ujian seni. Michael memperoleh nilai jelek, berarti tidak bagus ya dalam ujian seni. Kesimpulannya, Michael tidak berlatih musik. Soal nomor 78, soal tentang analogi. Mandi berkeramas sama dengan masak titik-titik. A. Merebus, B. Berbelanja, C. Bernyanyi, D. Mencoba-coba. Berkeramas ini adalah aktivitas yang dilakukan saat mandi. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 78 adalah alfa. Karena merebus adalah aktivitas yang dilakukan saat masak. Oke, soal nomor 79. Semua mahasiswa harus mengikuti ketentuan pengumpulan tugas yang diberikan oleh dosen, yakni sebagai berikut. Senin sampai Jumat. Oke, kita tulis dulu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Hari Rabu harus mengumpulkan tugas statistika. Berarti di sini statistika. Tidak ada mahasiswa yang boleh mengumpulkan tugas di hari Jumat. Oke, hari Jumatnya tidak ada mahasiswa yang kumpul tugas. Tugas public speaking dikumpulkan 1 kali seminggu dengan pilihan hari bebas. Oke, jangan lupa untuk tetap menulis petunjuk yang ini ya. Public speaking 1 kali dan harinya bebas. Tugas yang dikumpulkan hanya boleh 1 tugas 1 hari. Berarti 1 tugas per hari. Apabila tugas mata kuliah filsafat dikumpulkan pada hari Kamis, di sini filsafat, maka mana yang tidak mungkin? Oke, kita cek ya. A. Di hari Jumat, mahasiswa mengumpulkan tugas kewarganegaraannya. Ya, ini yang tidak mungkin ya. Nah, karena yang diminta adalah yang tidak mungkin. Tapi kalau kita baca ke opsi B, di hari Senin dan Rabu, mahasiswa boleh mengumpulkan tugas. Ini mungkin, berarti bukan jawabannya. C. Tugas public speaking boleh dikumpulkan pada hari Kamis. Nah, padahal di sini sudah dikatakan hari Kamis itu untuk mengumpulkan filsafat. Berarti karena 1 tugas per hari, maka harusnya hari Kamis tidak boleh digunakan untuk mengumpulkan tugas public speaking. Jadi selain A, C juga tidak mungkin. Kita lihat ke D, di hari Rabu dan Kamis, mahasiswa tidak boleh mengumpulkan tugas statistika. Padahal tugas statistika dikumpulkan di hari Rabu. Jadi yang D juga sebenarnya tidak mungkin. Jadi sepertinya di soal ini yang ditanyakan bukan yang tidak mungkin, tapi yang mungkin. Oke, cuma soal aslinya tertulis yang tidak mungkin. Jadi saya berasumsi jawaban yang benar untuk soal nomor 79 adalah Bravo. Soal nomor 80. Dominic membeli 2 pensil dan 3 penghapus di toko buku abadi dengan total harga Rp3.000. Sedangkan Ardelia membeli 4 pensil dan 1 penghapus di toko yang sama, total harganya Rp3.500. Harga 1 pensil dan 1 penghapus yaitu, oke, kalau kita perhatikan di sini kalau kita misalkan pensilnya sebagai X, berarti 2X tambah 3Y
sama dengan 3.000. Ini untuk belanjaan Dominic. 4X ditambah 1Y atau kita tulis Y sama dengan 3.500 untuk belanjaan Ardelia. Oke, untuk menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel, langkahnya adalah kita eliminasi dulu salah satu variabelnya, X atau Y. Di sini saya akan mengeliminasi X, jadi caranya kita buat koefisien X sama. Di sini koefisiennya 2, di sini koefisiennya 4, maka yang atas saya kali 2, yang bawah saya kali 1. Hasilnya menjadi semua satu baris harus dikali 2 ya. Jadi 4X tambah 6Y sama dengan 6.000. Untuk yang bawah tetap 4X tambah Y sama dengan 3.500. Nah, ketika koefisiennya sudah sama, kalau dia dikurangkan nanti 4X-nya bisa tewas. Yang tersisa 6Y kurang Y, 5Y sama dengan 6.000 kurang 3.500, 2.500. Artinya, Y-nya sama dengan 500. Untuk mencari X, kita boleh mensubstitusi nilai Y ke salah satu persamaan dari dua persamaan yang tersedia. Saya substitusi ke atas, berarti 2X ditambah 3 kali 500, 1.500, sama dengan 3.000. Berarti 2X-nya adalah 1.500. Untuk X-nya 1.500 bagi 2, 750. Karena yang ditanya satu pensil dan satu penghapus, berarti X tambah Y, 500 tambah 750 dapatnya 1.250. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 80 adalah bravo. Soal nomor 81. Semua sayur terdiri dari tangkai dan daun. Anita makan makanan yang tidak memiliki tangkai dan tidak memiliki daun. A. Anita makan sayur yang memiliki tangkai tetapi tidak memiliki daun. B. Anita tidak sedang makan sayur. C. Anita makan sayur yang tidak terdiri dari tangkai dan daun. D. Anita makan sayur yang terdiri dari tangkai dan daun. Oke, untuk pernyataan yang dihubungkan dengan kata dan, dia akan bernilai benar, dia akan memenuhi pernyataan kalau kedua pernyataan benar. Di sini dikatakan semua sayur yang terdiri dari tangkai, semua sayur terdiri dari tangkai dan daun. Anita makan makanan yang tidak memiliki tangkai dan tidak memiliki daun. Berarti Anita tidak sedang makan sayur. Oke, soal nomor 82. Di sini soalnya berulang dengan video yang sebelumnya, mungkin yang pertama atau yang keberapa. Nah, tapi di soal aslinya memang juga berulang soalnya. Oke, untuk cara menjawabnya, 3P ditambah Q sama dengan 9, P dikurang Q sama dengan 7. Kalau kita perhatikan, di sini Q koefisiennya itu berlawanan. Ada yang Q, ada yang minus Q. Berarti ini bisa kita eliminasi dengan cara dijumlahkan. Q-nya tewas, 3P ditambah P dapat 4P, 9 tambah 7 dapat 16, artinya P sama dengan 4. Oke, kalau P-nya 4, kita boleh substitusi ke salah satu persamaan. Saya substitusi ke atas, 3P berarti 12, ditambah Q sama dengan 9, Q-nya 9 kurang 12 minus 3. Yang ditanyakan adalah 5P kurang 2Q. 5 kali 4, 20. Min 2 dikali min 3 plus 6. Jadi jawaban yang tepat yang delta. 26. Soal nomor 83. Di sini soal tentang gambar. Kalau kita perhatikan dalam setiap baris, di sini warnanya berubah dari yang warna biru, putih, kemudian jadi biru. Di sini putih, harusnya di sini berwarna biru. Berarti yang A dan yang B juga salah. Yang tersisa tinggal opsi C dan D. Kalau kita perhatikan untuk love-nya, di sini 1, di sini 3, di sini 4, di sini 5, di sini belum diketahui dan di sini 4. Opsi yang tersisa di sini love-nya 2 atau love-nya 3. Nah, di sini saya memilih yang jawaban yang delta dengan asumsi bahwa
Untuk yang pertama, love-nya ada sebanyak ganjil, yang kedua sebanyak ganjil, yang ketiga sebanyak genap. Berarti saya berasumsi di sini juga love-nya ganjil, maka di sini juga ganjil. Kemudian di sini genap. Jadi, untuk soal nomor 83, jawabannya adalah delta. Kalau menurut kalian ada jawaban yang lebih tepat, boleh didiskusikan di kolom komentar. Soal nomor 84, ini juga soal yang berulang dari video yang pertama, soal nomor 1, dan aslinya soalnya juga memang berulang. Saya minta maaf sebelumnya karena soal kemarin juga ada kesalahan dalam menjawab soal ini. Jadi cara jawab yang benar seperti ini. Bahagia dengan sedih ini antonimnya atau lawan katanya. Lawan kata dari tenang, di sini opsinya stabil, berteriak, gugup, dan lambat. Jawaban yang tepat yang Charlie. Soal nomor 25, jika kondisi supir bus dan bensin bis penuh, maka bis tiba di tujuan sesuai jadwal. Jika bis tiba di tujuan sesuai jadwal, maka penumpang puas. Jika penumpang bis puas, maka jumlah penumpang akan bertambah. Ternyata jumlah penumpang bis berkurang. Oke, di sini opsinya penumpang bis menaiki bis dengan bensin penuh, sopir sehat dan tiba di tujuan sesuai dengan jadwal. Penumpang bis naik bis dengan bensin yang tidak terisi penuh dan sopir yang tidak sehat serta tiba di tujuan tidak sesuai jadwal. C. Penumpang bis naik bis dengan bensin terisi penuh dan sopir yang sehat dan tidak tiba di tujuan sesuai jadwal. D. Penumpang bis naik bis yang bensinnya terisi penuh dengan sopir yang tidak sehat. Oke, untuk jawab soal seperti ini, pertama kita eliminasi dulu, kita singkirkan kata-kata yang sama dan berseberangan posisinya. Kita baca kembali soalnya. Jika kondisi sopir bus sehat dan bensin bis penuh, maka bis tiba di tujuan sesuai jadwal. Jika bis tiba di tujuan sesuai jadwal, ini boleh kita coret, maka penumpang puas. Jika penumpang puas, ini juga boleh kita coret, maka jumlah penumpang akan bertambah. Jadi kalimatnya sekarang, jika kondisi supir bus sehat dan bensin bis penuh, maka jumlah penumpang akan bertambah. Ternyata jumlah penumpang bis berkurang. Berarti kesimpulan yang tepat berdasarkan logika matematika adalah negasi dari kata-kata ini. Kondisi supir bus sehat dan bensin bis penuh. Negasinya kalau sesuai dengan logika matematika harusnya supir tidak sehat atau bensin bus tidak penuh. Nah, jadi negasi yang seharusnya kalau pakai logika matematika adalah supir tidak sehat atau bensin tidak penuh. Nah, tapi sebenarnya untuk membuat kejadian ini terjadi, untuk mengingkari boleh juga dengan cara salah satu dari kondisi ini tidak terjadi. Jadi kita cek dulu opsinya. Bagian A, penumpang bis menaiki bis dengan bensin penuh, supir sehat, ini harusnya jawabannya salah. Penumpang bis naik bensin dengan bensin yang tidak terisi penuh dan supir yang tidak sehat. Nah, ini bisa jadi jawaban karena kedua kondisi dipenuhi meskipun dihubungkan dengan kata dan. Yang C, penumpang bis naik bensin dengan bensin terisi penuh dan sopir yang sehat, ini juga tidak memenuhi. Yang delta, penumpang bis naik bis yang bensinnya terisi penuh dengan sopir yang tidak sehat. Nah, ini juga sebenarnya bisa mengakibatkan penumpang bis berkurang. Jadi ada dua jawaban yang memungkinkan. Ada Bravo dan Delta. Untuk soal ini, karena tidak sesuai dengan logika matematika yang biasanya, saya memilih yang Bravo. Kenapa? Karena di sini lebih lengkap kalimatnya. Penumpang bis naik bensin yang tidak terisi penuh dan supir yang tidak sehat. Jadi ada dua kondisi, dua-duanya langsung tidak terpenuhi, serta tiba di tujuan tidak sesuai jadwal ditambah dengan kondisi yang berikutnya. Jadi, karena di BUMN kita harus menjawab soal dan tidak ada sistem minus, maka untuk soal seperti ini saya akan memilih untuk menjawab jawaban B.
Oke, soal nomor 86. Biasa yang diminta adalah sinonimnya. A. Konkav, B. Sederhana, C. Perintis, D. Prominent. Untuk sinonim dari biasa, jawaban yang tepat adalah sederhana. Nah, untuk konkav, ini sinonimnya, konkav itu artinya cekung. Perintis kita tahu sama-sama. Untuk prominent, sinonimnya adalah tenar. Soal nomor 87. Jika Samsul memakai baju putih, maka ia memakai celana hitam. Jika Samsul memakai celana hitam, maka Ridho memakai celana biru. Oke, kita boleh coret kata Samsul memakai celana hitam, Ridho memakai celana abu-abu. Opsinya, Samsul tidak memakai baju putih, Ridho tidak punya celana hitam, Ridho tidak memakai baju abu-abu, Samsul memakai celana biru. Oke, kita baca kembali soalnya. Jika Samsul memakai baju putih, maka Ridho memakai celana biru. Ridho memakai celana abu-abu. Artinya, Samsul tidak memakai baju putih. Soal nomor 88, soal figural atau gambar. Di sini pertama kita lihat ada beberapa perubahan ya. Dari perubahan arah. Oke, untuk perubahan arah, semua akan berlawanan arah. Jadi kalau kita perhatikan ini ketiga-tiganya ke atas, kemudian berubah jadi ketiga-tiganya mengarah ke bawah. Untuk ini perubahan arahnya berarti harusnya dari dua yang menghadap ke kanan, satu menghadap ke kiri, berubah menjadi dua menghadap ke kiri, satu menghadap ke kanan. Berarti yang bravo sudah salah. Oke, perubahan kedua yang bisa kita lihat adalah perubahan motif. Dari motif garis-garis, hitam dan putih. Di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, perubahan motifnya itu sesuai urutan. Misalnya 1, 2, 3, nanti berubah jadi 3, 2, 1. Artinya ini 1, 2, 3, nanti urutannya jadi 3, 2, 1 dimulai dari yang garis, kemudian yang putih, kemudian yang hitam. Jadi kalau seperti itu yang tepat adalah yang alfa. Nah, saya berpikir ada kemungkinan yang kedua juga. Kalau seandainya ini adalah pencerminan. Jadi misalkan ini cerminnya, maka urutannya sesuai dengan dia pencerminannya seperti ini, datar, vertikal. Nah, kalau ini dicerminkan, maka urutannya harusnya urutan warnanya masih sama, yaitu yang delta. Hitam, putih, dan garis-garis. Jadi ada dua kemungkinan di sini. Kalau menurut kalian yang lebih tepat yang alfa atau yang delta, boleh ketik di kolom komentar. Lanjut ke soal nomor 89. Perdebatan, perbantahan, ini sinonim. Pendakian itu sinonimnya adalah pemanjatan. Jadi mendaki sinonim dengan memanjat. Ke soal nomor 90. Kagum, takjub, ini juga sinonim. Artinya, kita cari dari opsi yang sinonim. Kita baca dulu opsinya, semangat, antusias, perasaan, pemikiran, proses, hasil, target, input. Jadi yang paling tepat adalah A. Semangat, sinonimnya adalah antusias. Soal nomor 91. Jenny lebih rajin daripada Jitron. Oke, kalau kita tuliskan seperti ini. Jenny, terus Jitron. Ini jika diurutkan dari yang paling rajin. Jitron tidak lebih rajin daripada Bobon. Artinya Bobon lebih rajin. Bobon. Nah, di sini saya tulis Jenny dan Bobon itu sejajar karena kita tidak tahu urutan mana yang lebih rajin antara Jenny dan Bobon. Yang pasti mereka berdua lebih rajin daripada Jitron. Kita baca opsinya. Jenny paling rajin di antara Jitron dan Bobon. Oke, ini salah. Karena kita tidak tahu hubungannya dengan Bobon. B. Jitron tidak lebih rajin dari Jenny dan Bobon. Ini jawaban yang benar. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 91 adalah bravo. Soal nomor 92. Bila naik pesawat harus menunjukkan hasil tes antigen atau memakai kartu vaksin. Andi naik pesawat padahal tidak menunjukkan hasil antigen. Opsinya, Andi tidak mempunyai kartu vaksin, Andi memakai kartu vaksin untuk naik pesawat,
Andi tidak menunjukkan hasil tes antigen untuk naik pesawat. Andi tidak memiliki hasil tes antigen. Oke, untuk pernyataan yang dihubungkan dengan kata atau, dia memenuhi pernyataan tersebut, pernyataannya benar kalau cukup salah satu saja pernyataan bernilai benar. Jadi minimal satu itu sudah cukup. Dua juga tidak apa-apa. Kalau kita baca, bila naik pesawat harus menunjukkan hasil tes antigen atau memakai kartu vaksin. Andi naik pesawat padahal tidak menunjukkan hasil tes antigen. Berarti dia memakai kartu vaksin. Jawaban yang tepat yang bravo. Andi memakai kartu vaksin untuk naik pesawat. Lanjut ke soal nomor 93. Rizky memiliki beberapa makanan favorit. Untuk soal yang seperti ini lebih mudah kalau kita baca dari pertanyaannya ya. Makanan apakah yang paling difavoritkan Rizky? Oke, di sini ada opsinya. Ini boleh kita kerjakan pakai eliminasi opsi. Kita baca, Rizky memiliki beberapa makanan favorit. Jika sudah memiliki es krim, Rizky akan melupakan roti coklat. Artinya, dia lebih suka es krim dibanding roti coklat. Berarti opsi B bukan yang favorit. Roti coklat lebih disukai Rizky daripada permen. Berarti permen juga bukan yang favorit. Kesukaan Rizky dengan permen sama besarnya dengan kesukaannya terhadap jus jeruk. Kalau permen juga bukan, berarti jus jeruk juga bukan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 93 adalah delta, es krim. Soal nomor 94. Semua artis berkebangsaan Inggris berwajah tampan. Lee Min Ho adalah artis berkebangsaan Korea Selatan. Opsinya A. Lee Min Ho adalah artis yang tampan. B. Lee Min Ho bukanlah artis yang tampan. C. Meskipun bukan berkebangsaan Inggris, Lee Min Ho pasti berwajah tampan. D. Tidak dapat disimpulkan. Oke, kita baca kembali soalnya. Semua artis berkebangsaan Inggris berwajah tampan. Jadi kalau dia berkebangsaan Inggris dan dia artis, maka dia pasti tampan. Lee Min Ho adalah artis berkebangsaan Korea Selatan. Jadi pernyataan 1 dan 2 tidak nyambung, makanya kita tidak dapat menarik kesimpulan. Jadi untuk soal nomor 94, jawaban yang benar adalah delta. 95, semua ikan tidak bersayap, semua sapi makan rumput. Opsinya A. Ikan dan sapi tidak bersayap dan tidak makan rumput. B. Sapi tidak bersayap. C. Ikan tidak makan rumput. D. Tidak bisa ditarik kesimpulan. Kita baca kembali. Semua ikan tidak bersayap. Semua sapi makan rumput. Jadi yang dibahas adalah dua hal yang berbeda, ikan dan sapi. Jadi tidak ada hubungan antara kedua kalimat tersebut, maka tidak bisa ditarik kesimpulan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 95 adalah delta. Soal nomor 96. Ketika tinggal di rumah A atau B, semua orang menggunakan AC. Ardi tinggal di rumah A. Kesimpulan yang tepat adalah A. Bukan Ardi yang menggunakan AC. B. Ardi menggunakan AC. C. Ardi menggunakan alat pendingin kecuali AC. D. Ardi menggunakan bukan AC. Oke, di sini ada sebuah pernyataan yang dihubungkan dengan kalimat atau. Pernyataan yang dihubungkan dengan kalimat atau itu bernilai benar, minimal satu pernyataan bernilai benar. Jadi kalau sudah ada satu yang benar, itu sudah cukup. Kita baca kembali, ketika tinggal di rumah A atau B, semua orang menggunakan AC. Ardi tinggal di rumah A, artinya Ardi menggunakan AC. Soal nomor 97. Sinonim dari kata mekar adalah A. Mengatup, B. Menyela, C. Menyederhanakan, D. Merekah. Jadi sinonim yang tepat untuk kata mekar adalah merekah. Soal nomor 98, masih soal sinonim, terbenam titik 2. A. Terkatung, B. Barat, C. Oval, D. Ombak. Untuk soal nomor 98, saya tidak kepikiran jawabannya apa, tapi ketika saya dihadapkan dengan soal seperti ini, sepertinya saya akan menjawab barat.
Karena yang nyambung dengan terbenam cuma barat, matahari terbenam di barat. Kalau menurut kalian jawabannya apa? Boleh ketik di kolom komentar. Soal nomor 99, semua keluarga yang bisa berhemat pasti akan menjadi keluarga kaya. Semua keluarga yang kaya pasti akan menjadi keluarga yang bahagia. Keluarga Budi tidak bahagia. Oke, seperti biasa kita coret dulu kalimatnya sama tapi berseberangan. Jadi kalimatnya seperti ini. Semua keluarga yang bisa berhemat pasti bahagia. Keluarga Budi tidak bahagia. Oke, kita lihat opsinya. Keluarga Budi adalah keluarga yang kaya. Ini salah. Bisa jadi keluarga Budi bisa menghemat. Ini juga salah. Keluarga Budi tidak bisa menghemat. Ya, ini jawaban yang tepat. Jawabannya adalah Charlie. Oke, soal terakhir, soal ke-100. Seorang pedagang mengangkut barang-barangnya dari gudang rumahnya ke pasar menggunakan truk. Barang-barang tersebut antara lain 0,27 ton minyak goreng, 3 kuintal beras, 3.500 ons gula pasir, 70.000 gram bawang merah. Maka total muatan truk tersebut kilogram. Oke, jadi di sini kita cukup menjumlahkan total muatan tersebut, tapi dalam satuan kilogram. 1 ton itu 1000 kilogram. Jadi kalau 0,27 ton dikali 1000 dapatnya 270 kilogram. Ditambah dengan 3 kuintal. 1 kuintal itu senilai dengan 100 kilogram. Jadi kalau 3 kuintal 300 kilogram. Yang keempat, 3.500 ons. 1 ons, 10 ons itu setara dengan 1 kilogram. Berarti kalau 350 ons dibagi 10, dapatnya 350 kilogram. Ditambah 70.000 gram, itu kalau diubah jadi kilogram, berarti dibagi 1000. Dapatnya 70 kilogram. Hasilnya adalah 990 kilogram. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 100 adalah delta. Oke, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Dan tunggu pembahasan berikutnya di tanggal 22 atau 23 untuk pembahasan soal BUMN Batch 2.